Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Nailil Huda. Pada pertemuan ke-14 ini, izin ingin menyampaikan sedikit ataupun memaparkan sedikit materi terkait sesuai dengan yang ada pada slide materi ini, yaitu terkait belajar orang dewasa dan pendidikan luar sekolah. Jadi, itu tema kita ataupun yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya, next. Nah, kemudian kenapa? Ya ada pertanyaan, kenapa kemudian belajar orang dewasa harus ada dalam kajian pendidikan luar sekolah? Itu pertanyaan yang timbul. Nah, pendidikan ini ada hubungannya yang ini ya, pendidikan berkelanjutan, continue education. Bahwa pendidikan adalah sebuah proses berkelanjutan dimulai dari ya manusia itu lahir dari bayi berlanjut sampai dewasa dan kemudian batas akhirnya adalah ketika manusia sudah sampai pada ajalnya ya kematiannya. Nah, tentu dalam prosesnya ini memerlukan berbagai metode-metode dan sumber belajar. Ya, tuh. Nah, lifelong education dan continuing education merupakan landasan bahwa pendidikan dilakukan oleh manusia itu sifatnya sepanjang hayat, seumur hidupnya. Sehingga hal ini bisa dikatakan juga berkelanjutan. Berkelanjutan dalam artian dari masa kecil, ya, kanak bayi, kanak-kanak, ya, dewasa, hingga nanti tua dan pada akhirnya pada sampai dengan ketika manusia itu sudah sampai batas akhir hidupnya. Gitu. Nah, ini menandakan artinya apa? Artinya pendidikan yang di dalamnya terdapat sebuah proses. Proses belajar tidak terhenti pada satu usia, melainkan dilakukan mulai dari kandungan sampai dengan nanti akhir hayatnya. Jadi ini secara terus-menerus. Ya, maka tugas pendidik adalah menjadikan setiap individu menjadi seorang pelajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Ya, itu. Nah, belajar orang dewasa dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Ya. Yang pertama, ya belajar yang berkelanjutan. Ya, jadi ada keterkaitan antara satu, tahap dua, tiga, empat, dan seterusnya. Jadi selalu ya berkelanjutan, berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sampai sekian, naik, naik, naik. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian yang kedua adalah belajar sebagai pembaharuan. Ya, jadi belajar itu sebagai proses untuk memperbaharui. Ya. Kemudian yang ketiga belajar untuk pengkaderan. Ya, jadi kaderisasi. Ya, untuk menciptakan kader-kader. Nah, kemudian belajar populer. Yang selanjutnya belajar kehidupan keluarga. Nah, sedangkan menurut psikologi belajar, orientasi belajar orang dewasa itu ada religion, materi yang yang diberikan harus memberi ketenangan jiwa dan mampu meningkatkan imtak iman dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa. Itu ya, orientasi belajar orang dewasa yang pertama menurut atau dari sudut pandang psikologi belajar. Yang kedua, harus application. Artinya, materi yang nantinya disampaikan itu senantiasa dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-harinya. Itu. Yang ketiga, integration. Artinya materi itu bisa diterapkan sekaligus juga nanti bisa ya digabungkan dalam pekerjaan yang telah ditekuni. Ya, itu minimal
orientasi belajar menurut orientasi belajar orang dewasa dari sudut psikologi belajar tiga itu. Religion, application, integration. Nah, itu. Selanjutnya, cara belajar orang dewasa. Ini ada beberapa eh, cara-cara. Cara-cara bagaimana orang dewasa itu melakukan belajar. Atau belajar yang dikategorikan untuk orang-orang dewasa. Itu yang pertama, praktis, cepat. Ya, karena orang dewasa tidak mau ya terlalu ya karena selain belajar juga harus ya sudah mempunyai job-job tugas ataupun hal-hal lain yang mungkin perlu dilakukan. Ekonomis, tidak banyak biaya tentu ya, pikirannya sudah jelas terkait hal itu ya, tidak mau membebani. Nah, loko-loko gratis kan harapannya seperti itu. Kemudian menggunakan metode, ya jelas metodenya harus sesuai, selaras dengan orang-orang dewasa. Seumuran orang-orang dewasa itu kan memiliki ataupun cara belajarnya memiliki cara tersendiri. Ya, dibandingkan dengan para pelajar yang mungkin masih di bangku sekolah kan berbeda tingkatannya seperti itu. Kemudian realistis sesuai dengan kenyataan. Ya, karena mereka sudah kenyang mungkin banyak mengenyam ya, pengalaman-pengalaman hidup, maka tentunya ketika tahapan belajar orang dewasa itu ya realistis, sudah harus ya memang betul-betul sesuai dengan kenyataan yang mungkin ya mereka juga mengalami hal itu orang-orang dewasa ya tuh ya sekian yang dapat saya sampaikan ya kurang lebihnya mohon maaf wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.